Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufidatur Rahma dengan NIM 2070711868 dari jurusan Pendidikan Matematika B UIN Alauddin Makassar angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata pelajaran fungsi kompleks. Yang pertama itu bilangan kompleks, yang kedua teorema de Moivre, yang ketiga bentuk eksponen, yang keempat akar bilangan kompleks, yang kelima persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonik, dan yang keenam fungsi kompleks. Baik, pertama saya akan menjelaskan bilangan kompleks. Nah, definisi dari bilangan kompleks ini merupakan pasangan berurut X, Y dengan X, Y elemen real. Dituliskan Z dalam kurung X, Y. Merupakan bilangan yang berbentuk X ditambah Y dengan X, Y elemen real. Dan I sama dengan 0,1 sama dengan akar min 1. Ditulis Z sama dengan X ditambah Y. Nah, jika Z sama dengan X, Y sama dengan X ditambah Y, maka X ini merupakan bilangan real dari bilangan kompleks. Nah, Y-nya ini merupakan imajiner dari bilangan kompleks. Dan I ini merupakan satuan imajiner dari dan I pangkat 2 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu misalkan Z sama dengan 3XI ditambah 4Y dikurang 4 jika real sama dengan 4 dan imajinernya itu sama dengan 9. Tentukan X dan Y-nya. Nah, jawabannya yaitu real atau Z sama dengan 4 dan 4Y dikurang 4 sama dengan 4 dan 4Y sama dengan 4 ditambah 4. 4Y sama dengan 4 ditambah 4, 8, maka Y sama dengan 8 per 4 sama dengan 2. Nah, imajinernya yaitu yang ada nilai I-nya, yaitu di sini nilai imajinernya itu 3XI. Jadi, imajinernya itu 9, maka 3X sama dengan 9 dan X sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Baik, materi keduanya itu teorema de Moivre. Nah, misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah sin theta 1. Nah, dan Z2-nya yaitu X2 ditambah IY2 sama dengan R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Nah, maka diperoleh kita kalikan Z1 dan Z2 tadi. Maka Z1-nya yaitu R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah sin theta 1 dikali dengan R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah sin theta 2 sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos theta 1 ditambah sin theta 1 dikalikan lagi dengan cos theta 2 ditambah sin theta 2. Nah, sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I cos theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I kuadrat sin theta 1 dikali sin theta 2 sama dengan
R1 dikali R2 dalam kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I pangkat 2 sin theta 1 dikali dengan sin theta 2 ditambah I cos theta 1 dikali dengan sin theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali dengan cos theta 2. Nah, sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I dalam kurung cos theta 1 dikali dengan sin theta 2 ditambah sin theta 1 dikali cos theta 2 tutup kurung. Nah, sama dengan R1 dikali R2 dalam kurung cos buka kurung lagi cos theta 1 ditambah theta 2 tutup kurung ditambah dengan lagi I sin theta 1 dan theta 2. Nah, jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Z, maka Z1 dikali dengan Z2 sama dengan R1 dikali R2. Cos theta 1 ditambah cos theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Nah, Z2 sama dengan R pangkat 2 dalam kurung cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Sehingga Z pangkat 3 sama dengan R3 cos 3 theta ditambah I sin 3 theta. Nah, Z pangkat 4 sama dengan R pangkat 4 cos 4 theta ditambah I sin 4 theta. Begitu seterusnya dan kemudian Z pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung cos N theta tambah I sin N theta. Dan Z pangkat N sama dengan menghasilkan R pangkat N cis N kali theta. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Nah, hitunglah soal cis 5 derajat dipangkatkan 27 per 2 cis 18 derajat pangkat 5. Nah, penyelesaiannya di sini kita akan menggunakan rumus de Moivre seperti pada penjelasan materi tadi, yaitu Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N dikali theta ditambah I sin N dikali theta sama dengan R pangkat N cis N dikali theta. Sehingga cis 5 derajat pangkat 27 per 2 cis 18 derajat dipangkat 5 sama dengan cis pangkatnya ini dikali dengan 5 derajat. Jadi cis 27 dikali dengan 5 derajat per pangkatnya dipangkatkan dengan 2, berarti 2 pangkat 5 dikali dengan cis 5 dari pangkat tadi dikali dengan 18 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 cis dari 27 kali 5 menghasilkan cis 135 derajat per cis 5 dikali 18 derajat sama dengan cis 90 derajat sama dengan 1 per 2 pangkat 5 cis 135 derajat dikurang 90 derajat. Nah, sama dengan 1 per 2 pangkat 5 cis 45 derajat dari 135 derajat dikurang 95 derajat sama dengan 1 per 2 pangkat 5 dalam kurung kita kasih cos 45 derajat pada rumus tadi sama ditambah dengan I sin
n theta tadi yaitu nilainya 45 derajat. Sama dengan 1/2 dalam kurung cos 45 derajat itu sama dengan 1/2 ditambah dengan I sin 45 derajat itu UI 1/2 juga. Nah, hasilnya dari soal cis 5 derajat pangkat 27 per 2 cis 18 derajat pangkat 5 itu 1/2 dalam kurung 1/2 ditambah I 1/2. Nah, baik, materi ketiga yaitu bentuk eksponen. Dengan menggunakan rumus Euler, dengan bunyi rumusnya yaitu E pangkat I kali theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Bentuk polar bilangan kompleks Z dapat diubah menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan RE pangkat I dikali theta. Nah, dengan rumus di bawah pada tabel bilangan kompleksnya itu Z dalam kurung X, Y sama dengan I ditambah IY, X ditambah IY dengan Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Z sama dengan RE pangkat I dikali theta. Sekawannya yaitu Z sama dengan X dikurang IY, Z sama dengan R dalam kurung cos theta dikurang I sin theta, dan Z sama dengan RE pangkat min I kali theta. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Di sini bunyi soalnya yaitu nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan min 2 ditambah 2I dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Nah, penyelesaiannya yaitu R sama dengan akar dalam kurung min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Karena tadi nilai Z-nya yaitu min 2 dan 2. Jadi kita kasih masuk R ini akar min 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan min 2 pangkat 2 itu akar 4 ditambah 4. Sama dengan 2 akar 2. Nah, nilai tetanya yaitu sama dengan ars tangen 2/2 sama dengan ars tangen min 1 sama dengan 135. Maka sin theta sama dengan 1/2 akar 2 dan cos theta-nya yaitu sama dengan min 1/2 akar 2. Dan dia berada pada di kuadran 2. Sehingga bentuk polarnya yaitu Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan 2 akar 2 cos 135 ditambah I sin 135. Nah, dalam bentuk eksponennya yaitu kita langsung ubah Z sama dengan R. Nah, cos theta ditambah I sin theta-nya ini kita ubah dengan E pangkat I kali theta sama dengan 2 akar 2 dikali dengan cos 135 ditambah I sin 135 ini kita ubah dengan nilai E pangkat I dikali nilai theta-nya itu tadi 135. Nah, sekarang kita masuk pada materi akar bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks Z adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks W. Jika Z pangkat N sama dengan W dan ditulis W sama dengan pangkat 1/N. Nah, andaikan W adalah akar dari Z, maka W sama dengan Z pangkat 1/N
atau W pangkat N sama dengan Z. Sehingga Z pangkat 1 per N sama dengan dalam kurung R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N cos theta ditambah I sin theta pangkat 1 per N. Dengan menggunakan teorema de Moivre diperoleh Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N. Cos theta per N ditambah I sin theta per N. Atau bentuk umum Z pangkat 1 per N sama dengan R pangkat 1 per N cos theta ditambah 2 kali K kali I per N ditambah I sin theta tambah 2 kali K kali I per N dengan K sama dengan 0 sampai 0,1,2 dan sampai N dikurang 1. Nah, misalkan Z sama dengan R cis theta, maka akar pangkat N dari bilangan kompleks Z ditulis Z pangkat N atau akar Z pangkat N jika diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka diperoleh N buah akar atau Z pangkat 1 per N, yaitu ZK sama dengan akar N pangkat N cos theta ditambah 2 kali K kali Pi per N ditambah I sin Pi ditambah 2 kali K kali Pi per N dengan K sama dengan 0,1,2, K dan N dikurang 1. Nah, secara geometri N buah akar tersebut merupakan titik-titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik 0 dan jari-jari akar N pangkat N. Nah, baik, kita masuk pada contoh soalnya dengan bunyi soal di mana Z sama dengan I pangkat 2/3. Nah, penyelesaiannya yaitu Z sama dengan akar I kuadrat pangkat 3 sama dengan akar min 1 pangkat 3. R sama dengan akar dalam kurung min 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, theta sama dengan aks tangan Y per X sama dengan nilai Y itu 0 dan nilai X itu min 1. Maka dia berada pada kuadran 2. Nah, selanjutnya rumusnya yaitu akar Z pangkat N sama dengan R pangkat min 1 per N dalam kurung cos theta ditambah 2 kali K kali I per N ditambah I sin theta tambah 2 kali K kali I per N. Nah, untuk K sama dengan 0, di sini di Z0-nya sama dengan nilai R pangkat 1 per N, tadi nilai R-nya 1, maka kita kasih masuk R 1 pangkat 1 per N-nya 3. Dengan cos I per 3 ditambah I sin I per 3 sama dengan 1 sama dengan cos I per 3 1 per 2 ditambah tambah I sin I per 3 itu 1 per 2 per 3 I. Nah, untuk K sama dengan 1. Nah, Z1 sama dengan 1 pangkat 1 per 3 cos I tambah 2Pi per 3 ditambah I sin Pi ditambah 2Pi per 3 sama dengan cos Pi ditambah I sin Pi sama dengan
cos pi sama dengan nilainya min 1 ditambah I sin pi sama dengan 0. Maka nilai Z1 sama dengan min 1. Nah, untuk K sama dengan 2, yaitu Z2 sama dengan 1 pangkat 1/3 cos pi ditambah N4 pi per 3 ditambah I sin 4 tambah I sin pi tambah N4 pi per 3. Nah, sama dengan cos 5 pi per 3 ditambah I sin 5 pi per 3 sama dengan cos 5 pi per 3 sama dengan 1/2 dikurang 1/2 akar 3 ini. Baik, sekarang kita masuk pada materi persamaan Cauchy-Riemann dan fungsi harmonis. Nah, yang pertama Cauchy-Riemann. Nah, persamaan Cauchy-Riemann merupakan persamaan yang sangat penting pada analisis kompleks. Persamaan ini menjadi penting karena persamaan ini digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks W Fz sama dengan Fz sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IV dalam kurung X, Y. Adapun teorema-teorema yang menyangkut hal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu teorema 5.1. Nah, di sini diketahui Fz sama dengan Ux, Y ditambah IV X, Y. Andaikan bahwa yang pertama itu U dalam kurung X, Y tutup kurung, V dalam kurung X, Y tutup kurung, dan semua turunan parsialnya Ux, Vx, Uy, dan Vy kontinu di semua titik dalam suatu lingkungan N bagi titik Z0 sama dengan A, B. Nah, yang kedua itu pada titik Z0, Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan min Uy. Maka F aksen Z0 itu ada, dan F aksen sama dengan Ux ditambah IVX sama dengan Vy min IUY. Nah, baik, teorema keduanya yaitu andaikan bahwa fungsi Fz sama dengan U dalam kurung X, Y tambah IV dalam kurung X, Y mempunyai turunan pada suatu titik Z0 sama dengan A, B. Maka pada titik itu F aksen sama dengan Ux ditambah IVX sama dengan Vy dikurang IUY. Jadi Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan Uy. Nah, persamaan diferensial parsial Ux sama dengan Vy dan Vx sama dengan min Uy. Kemudian dikenal dengan persamaan Cauchy-Riemann. Nah, yang kedua adalah atau B atau itu fungsi analitik dan harmonik. Nah, fungsi Fz disebut analitik atau holomorfik atau regular atau monogenik. Nah, di titik Z0 apabila F aksen Z ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0. Misalkan Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y. Maka yang pertama Ux, Vy, Uy, Vx kontinu di semua titik dalam lingkungan tertentu N dari titik Z0. Nah, yang kedua itu persamaan Cauchy-Riemann Ux sama dengan Vy, Uy sama dengan
min Vx berlaku di setiap titik di N, maka Fz analitik di Z0. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Dengan bunyi soal, misalkan Fz sama dengan Z pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 ditambah 2 IXY. Apakah Fz analitik untuk semua Z? Nah, penyelesaiannya yaitu Fz analitik jika memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, untuk Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Nah, perhatikan bahwa U sama dengan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 dan V-nya itu sama dengan 2XY. Dan maka turunannya yaitu Ux sama dengan 2X dan Vx sama dengan 2Y. Dan Uy sama dengan min 2Y, sedangkan Vy sama dengan 2X. Nah, jelas Ux sama dengan Vy sama dengan 2X dan Uy sama dengan min Vx sama dengan min 2X. Nah, karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka F analitik untuk semua Z. Nah, soal yang kedua yaitu diketahui Fz sama dengan Z pangkat min 3. Tentukan F aksen Z dalam bentuk koordinat polar. Nah, penyelesaiannya yaitu Fz sama dengan Z pangkat min 3 dan sama dengan R pangkat min 3 cos 3 theta dikurang I sin 3 theta. Maka U sama dengan R pangkat min 3 cos 3 theta. Sehingga turunan dari UR sama dengan min 3 R pangkat min 4 cos 3 theta. U theta sama dengan min 3R pangkat min 3 sin 3 theta. Nah, V sama dengan min R pangkat min 3 sin 3 theta. Sehingga turunan dari VR sama dengan 3R pangkat min 4 sin 3 theta. Theta sama dengan min 3R pangkat min 3 cos 3 theta. Nah, keenam fungsi ini kontinu dan syarat Cauchy-Riemann dipenuhi untuk semua Z tidak sama dengan 0. Jadi, Fz sama dengan Z pangkat min 3 terdiferensial untuk Z tidak sama dengan 0. Dengan demikian, F aksen Z dalam bentuk koordinat polar adalah F aksen Z sama dengan cos theta dikurang I sin theta dikali dengan min 3R pangkat min 4 cos 3 theta ditambah I 3R pangkat min 4 sin 3 theta sama dengan cis min theta dikali dengan min 3R pangkat min 4 cis min 3 theta sama dengan min 3R pangkat min 4 cis 4 theta. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan materi fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial berubah kompleks Z sama dengan X ditambah IY didefinisikan dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y ditambah sin Y. Nah, jika Z adalah hayal murni, X sama dengan 0 diperoleh E pangkat IY sama dengan cos Y ditambah sin Y yang merupakan rumus Euler. Nah, fungsi eksponensial merupakan fungsi penyeluruh dan D per dz dalam kurung E pangkat Z sama dengan
E pangkat Z. Fungsi eksponensial pada bilangan kompleks E pangkat Z memiliki sifat-sifat yang serupa dengan sifat fungsi eksponen pada bilangan real, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu E pangkat Z tidak sama dengan 0, sedangkan yang kedua E pangkat 0 sama dengan 1. Dan yang ketiga E pangkat Z ditambah W sama dengan E Z pangkat Z dikali E pangkat W. Yang keempat, E pangkat Z dikurang W sama dengan E pangkat Z per E pangkat W. Yang kelima, E pangkat Z dikurang E pangkat sama dengan E pangkat Z. Yang keenam, E pangkat Z dikurang E sama dengan E pangkat Z ditambah 2pi. Nah, yang ketujuh, jika Z sama dengan X ditambah IY, maka mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X dan artangan E pangkat Z sama dengan Y. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Diketahui grafik fungsi f(x) sama dengan 2 dikali 4 pangkar 1 min x. Nah, tentukan titik yang dilalui grafik tersebut. Penyelesaiannya berdasarkan opsi yang diberikan. Semua titik memiliki absis x sama dengan 2. Untuk itu, kita uji nilai fungsi saat x sama dengan 2. Karena f(x) sama dengan 2 dikali 4 pangkat 1 dikurang x, maka x-nya itu diubah dengan 2. Karena nilai x-nya itu sama dengan 2, maka f2 sama dengan 2 dikali 4 pangkat 1 dan kurang x itu diubah dengan nilainya 2. Dengan 1 dikurang 2 sama dengan 2 dikali 4 pangkat min 1 sama dengan 2/4. Nah, sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.